Shalom, selamat datang. Saya Duncan Maradong dari kelas 12 TB. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perkembangan iptek dalam berbagai bidang. Apa itu iptek? Menurut buku 3 Inovasi Pembangun Negeri, iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek berisi sumber informasi yang bisa meningkatkan pengetahuan alam atau menjadi wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Tujuan dari ilmu pengetahuan adalah menjawab pertanyaan, dan tujuan teknologi adalah menemukan solusi untuk sebuah masalah. Dengan tujuan tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan, masing-masing saling membantu untuk sebuah kemajuan. Sekarang kita akan masuk dalam dampak positif dan negatif. Bidang yang pertama, bidang pendidikan. Adapun dampak positif di bidang pendidikan yakni 1. Pelajar lebih mudah mendapatkan akses pengetahuan. Guru lebih mudah mengakses pembelajaran atau materi yang akan diberikan. 3. Memunculkan inovasi baru dalam mengakses dunia pendidikan. 4. Berbagi hasil penelitian dengan mudah. 5. Dunia pendidikan lebih mudah dilaksanakan dalam kondisi apapun. Adapun dampak negatif di bidang pendidikan yakni 1. Pelajar lebih sering bermain handphone. 2. Pelajar lebih sering mencari jawaban instan lewat Google ataupun yang lagi ngetrend ChatGPT. 3. Mudahnya budaya asing masuk dalam kehidupan pelajar sehari-hari. 4. Memunculkan aktivitas kejahatan terhadap pelajar. 5. Dengan banyaknya kemudahan, pelajar jadi lebih lalai dalam mengerjakan tugas. Dan terakhir, kurangnya interaksi emosional antara pelajar di dunia nyata dengan gurunya. Bidang kedua, bidang ekonomi. Adapun dampak positif di bidang ekonomi yakni 1. Meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Membuka peluang kerja bagi masyarakat. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dunia industri. 4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara. 5. Berkembangnya dunia digital seperti adanya internet banking. 6. Adanya kemudahan dalam kegiatan pendistribusian barang. 7. Memudahkan masyarakat dalam mencari atau menemukan barang yang dibutuhkan. Dampak negatif di bidang ekonomi yakni 1. Banyaknya jumlah pengangguran yang tidak memiliki keterampilan digital. 2. Meningkatnya sifat konsumtif yang ada di masyarakat. 3. Mudahnya melakukan transaksi ilegal. 4. Banyaknya penipuan di sosial media yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi pihak yang ditipu. 5. Adanya judi secara online yang saat ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. 6. Adanya polusi udara dari asap-asap pabrik yang berada di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Adapun dampak positifnya yakni 1. Mempermudah komunikasi masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya. 2. Meningkatkan potensi daerah. 3. Sosialisasi kebijakan pemerintah lebih cepat tersampaikan kepada masyarakat. 4. Memangkas waktu dan biaya. 5. Membantu sistem tata kelola pemerintahan di daerahnya masing-masing.
Dampak negatifnya ialah 1. Adanya kesenjangan sosial. 2. Rentan terhadap konflik dan kriminalitas. 3. Munculnya sikap individualisme. 4. Munculnya perubahan budaya yang dilakukan masyarakat maupun disadari atau tidak disadari. 5. Munculnya efek candu terhadap teknologi disebabkan karena sinar biru pada smartphone. Dampak positif di dunia kesihatan yakni munculnya aplikasi konsultasi kesihatan. Salah satunya ialah Halo Dokter dan Halodoc. 2. Munculnya aplikasi pengatur pola hidup. 3. Mempersingkat waktu tunggu pasien yang sebelumnya berjam-jam sekarang bisa dihitung dalam hitungan menit. 4. Membantu diagnosa dokter. 5. Kemudahan menyimpan data pasien melalui rekam medis. Adapun dampak negatifnya di bidang kesehatan. 1. Mengganggu penglihatan disebabkan karena efek sinar biru yang berlebih. 2. Munculnya ketergantungan. 3. Maraknya penyakit kanker. Alat-alat kesehatan yang digunakan mengandung zat radioaktif sehingga menumbuh kembangkan sel kanker di dalam tubuh. Dan yang terakhir, bidang informasi dan komunikasi. Adapun dampak positif di bidang informasi dan komunikasi yakni 1. Memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi-informasi aktual dari berbagai sumber sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan. 2. Memudahkan seseorang untuk berkomunikasi baik melalui pesan teks, audio, bahkan audio visual komunikasi jarak jauh yang dahulu memakan waktu yang sangat lama serta biaya yang besar. Kini dapat dilakukan dengan mudah. 3. Mudah mencari berbagai informasi. Hal tersebut sangat membantu dalam dunia pendidikan. 4. Memudahkan seseorang untuk bertransaksi jual beli. Adapun dampak negatifnya ialah 1. Informasi yang diperoleh terkadang berisi informasi palsu atau berita palsu (hoax). 2. Dapat memberikan peluang dalam melakukan hal-hal buruk seperti cybercrime, pornografi, dan sebagainya. 3. Dapat meningkatkan kasus bullying atau cyberbullying melalui situs media sosial di internet, yaitu Facebook dan Instagram. Baik, sekian penjelasan saya tentang perkembangan Iptek. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanyalah korban. Terima kasih. Shalom.